Alhamdulillah, Bapak-Ibu saya, sebelum kita mulai biar lebih seru, lebih ramai, ibu-ibu yang di bawah pengen lihat demo atau lihat chat. Nah, kalau pengen lihat chat, bisa tanyakan sama aku. Kalau ada semuanya, nanti siapa tahu ada seribu jamaah yang datang biar mereka kembali yang belakang. Ya, kalau belajar tahu, kalau belajar jawab, semuanya yang ada di belakang bisa dulu di atas semuanya, biar semuanya lebih penuh, semuanya penuh. Susah berrokok, sabar. Ya, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kami ucapkan kesyukuran yang sebesar-besarnya kepada segenap takmir masjid di Wirologi di Dukun Kelurahan Wirologi. Alhamdulillah kami jazakumullah bisa hadir di tempat Bapak Ibu yang insyaallah Allah muliakan pada kesempatan malam hari ini. Perlu diingat Bapak sekalian, kami bersama beliau Syekh Anas Zabir ini adalah kami tim yang memandu jalannya acara Safari Dakwah Syekh Anas Zabir. Jadi perlu diingat Bapak sekalian, kenapa Safari Dakwah ini kami adakan bersama beliau Syekh Anas Zabir ini dulu adalah diprakarsai oleh kakak beliau yang bernama Syekh Ali Zabir. Sudah ada pernah lihat Syekh Ali Zabir? Sudah pernah? Di YouTube pernah kesini nggak Bapak? Belum. Setidaknya dia kesini. Alhamdulillah. Jadi Syekh Ali Zabir dulu almarhum Allah itu ketika itu beliau tahun 96 itu pernah ke Indonesia sejauh. Kemudian tahun 2008 datang lagi ke Indonesia. Dan ketika beliau datang ke Indonesia, ternyata menyaksikan Indonesia ini adalah sebuah negeri yang mayoritas umat Islam di dunia. Itu loh. Tapi ketika itu ada sebuah pertanyaan besar. Terbesar di Indonesia dan terbesar di dunia, tetapi jumlah penduduk yang bisa membaca Al-Quran itu jumlahnya sangat minim. Aku andaikan bisa membaca, itu di antara mereka yang bisa membaca ini, itu bacaannya belum begitu baik-baik saja. Makanya beliau akhirnya hidupnya tadi di Madinah penuh dengan keberkahan, penuh dengan kenikmatan, kemewahan, bahkan rumahnya pun mewah di Madinah. Beliau tinggalkan kota Madinah, kemudian pergi ke Lombok ketika itu karena marga Jabir itu banyak yang berada di Lombok. Sudah pernah ke Lombok, Bu? Pak, sudah pernah ke Lombok? Sudah pernah makan Lombok? Kalau saya sudah pernah makan Jawa. Nah, kemudian Bapak sekalian, setelah itu Syekh Zabir ini menghibahkan, mewakafkan dirinya sampai nyawanya semuanya digunakan di jalan dakwah di seluruh Nusantara di Indonesia untuk mendakwakan Al-Quran. Sampai suatu saat beliau punya cita-cita masuk. Mudah-mudahan cita-cita kuliah ini nanti mendapat dukungan bagi semuanya. Apa cita-citanya? Ingin mencetak 1 juta penghafal Al-Quran di Indonesia yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara. Ya. Sampai akhirnya dalam program yang sangat mulia ini, sampai akhirnya ketika itu beliau, apa yang dilakukan oleh beliau, ketika itu sampai safari dakwah di segala tempat, sampai juga ketika itu ada sebuah program di TV SCTV kedua, namanya Hafid Indonesia. Itu adalah programnya Syekh Ali Zabir dalam rangka ketika itu motivasi anak-anak untuk suka menghafal Al-Quran. Akhirnya setelah ada program tadi, bahkan hari ini program-program itu
namanya pondok-pondok tahfiz. Masya Allah ya, ini berkatnya beliau. Nah, setelah beliau meninggal, ketika itu di musim COVID ya, Masya Allah, ketika itu kita menyaksikan semuanya lewat YouTube atau lewat media sosial atau lewat televisi tentang riwayat penyakit terakhir beliau. Ya. Kemudian setelah beliau ini meninggal, program tadi diteruskan oleh oleh adik-adiknya. Nah, di antaranya adalah siapa? Di antaranya adalah beliau Syekh Anas Jabir. Nah, sebelum kita melihat tausiahnya beliau, jadi sedikit kami ceritakan Pak, Syekh Anas Jabir itu punya keluarga. Jadi satu ibu itu punya anak jumlahnya 13. Sini ada jawab, satu ibu anaknya 13. Belum ada, insyaallah ya. Ini satu ibu itu anaknya 13. Insyaallah ya. Anaknya 13, yang orang merdeka satunya meninggal ketika kecil. Jadi masih 12. Syekh Anas Jabir itu anak nomor pertama, beliau Syekh Anas Jabir ini nomor 11. Insyaallah nomor 11. Hebatnya lagi Bapak sekalian, ke-12 keluarga ini, 12 anak ini semuanya hafal Al-Quran. Semuanya hafal Al-Quran. Hafal Al-Quran yang menarik lagi itu cuma di antara umur 9 sampai 15 tahun. Jadi kalau 15 tahun ke bawah itu mereka semuanya sudah hafal Al-Quran. Hebatnya lagi, mereka ini ketika usianya masih remaja itu sudah menjadi imam-imam di masjid-masjid sekitar Madinah. Ya, Madinah Munawwarah itu menjadi imam masjid sampai bapaknya itu dijuluki apa? Bapaknya para imam. Kenapa? Anak-anaknya semuanya jadi imam-imam di masjid sekitar Madinah. Nah, Bapak sekalian, mereka tuh meskipun banyak yang jadi imam di Madinah, mereka akhirnya banyak yang meninggalkan Madinah dan mereka hidup di Indonesia sebagian besar saudaranya, dan mereka juga mendakwakan Al-Quran di seluruh Nusantara. Apa yang mereka inginkan? Ingin mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Insyaallah di seluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Nah, karena ingin mencetak 1 juta penghafal Al-Quran, makanya akhirnya safari dakwah digaungkan dan mengajak seluruh kaum muslimin untuk terlibat mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Insyaallah luar biasa. Ibu-ibu hafal Al-Quran umur berapa? Sudah hafal? Oh, sampai tua belum. Mudah-mudahan cucunya Bu. Mudah atau paling tidak nanti anaknya siapa tahu. Siapa tahu mereka dari generasi penghafal Al-Quran. Nah, Bapak sekalian, sebelum tausiah Syekh Anas Jabir dimulai, nanti Bapak Ibu setelah beliau tausiah, insya Allah Syekh Anas membawa hadiah bagi Bapak Ibu yang ikut mendengarkan kajian hari ini. Kemudian nanti setelah kajian kita ingin berbagi hadiah, biar nanti Bapak Ibu termasuk generasi yang menghidupkan gerakan mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Siap? Mau nggak hadiahnya? Mau? Ibu mau? Bu? Iya. Insyaallah ini kita belum sarapan gitu. Mudah-mudahan tapi sudah makan, insyaallah. Tetap semangat. Iya, untuk menyekat waktu biar banyak manfaat yang bisa kita ambil, kita dengarkan tausiah dari beliau Syekh Anas Jabir, dan nanti disimak dengan baik. Di terakhir nanti kita ingin berbagi hadiah, makanya bertahan sampai nanti semuanya selesai, dan terakhir nanti kita tutup dengan doa dari beliau Syekh Anas Jabir. Kepada beliau Al-Mukarram Syekh Anas Jabir, waktu tersebut kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bagaimana Bapak Ibu mau coba pakai bahasa Arab atau bahasa Inggris? Alhamdulillah hadirin, bapak-bapak dan ibu-ibu, masya Allah, dan berkhusus kepada pengurus Masjid Nurul Hikmah, mudah-mudahan diberikan Allah sehat walafiat. Dan seluruh jemaah yang hadir, Allah yang istimewa, adik-adik yang saya banggakan, dan ibu-ibu yang luar biasa. Masya Allah, ini ibu-ibu atau masih muda semua? Kalau nggak salah, umurnya 17 tahun ya. Terbalik, Alhamdulillah, kita sama-sama dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di taman-taman surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namakan majelis ilmu seperti ini taman-taman surga. Makanya orang yang meringankan kakinya datang ke majelis ta'lim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan dipermudahkan jalan yang menuju surga. Kalau sering mendengar majelis ta'lim, sering datang, maka masuk surga itu mudah. Karena ini sudah menjadi taman surga, kita belum di taman surga di dunia. Allah akan mengumpulkan kembali di taman surga akhirat. Jadi nanti bukan syekh yang ceramah, jadi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ribut kemarin. Alhamdulillah. Baru belajar satu kata saya jawab. Ada lagi, monggo. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pada kesempatan ini yang berbahagia, alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah supaya sama-sama mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta dari Allah, bukan meminta harta, bukan meminta anak, bukan meminta ini atau itu. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa qul," katakanlah wahai Nabi Muhammad, "Wa qul rabbi zidni ilma." Ya Allah tambahkan ilmu bagi saya.
suka yang mudah, suka yang cepat, dan mau masuk surga. Jadi yang mau masuk neraka betul, tapi amalannya mudah-mudah aja. Kenyataan selalu ada. Allah selalu kasih yang mudah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih sayang kepada hamba daripada ibu kita sendiri. Ibu sayang dengan anaknya, ayah sayang dengan anaknya. Allah jauh lebih sayang kepada hamba daripada ibu sendiri dan orang tua sendiri. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih amalan yang mudah bagi hambanya. Amalannya apa? Amalannya yang betul mudah, tapi yang paling baik, yang paling mulia, yang paling keras pahalanya saat dinikmati di hari kiamat. Amalannya adalah zikrullah, zikir kepada Allah. Apa itu zikir? Zikir itu ucapan dengan mulut, sebagaimana diajarkan oleh Allah dan Rasul. Kita ucapkan subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Mudah kita ucapkan dengan mulut. Dan zikir-zikir yang lain, istighfar, shalawat, mudah kita ucapkan dengan lidah kita. Dari kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan ini betul mudah. Jadi sedikit sekali dari hamba Allah yang amal. Kalau kita mungkin bisa ucapkan sekali sehari. Dari yang diminta oleh Allah apa? Ya ayyuhalladzina amanu Udhkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang beriman, berbanyaklah zikir kepada Allah. Zikir itu harus berbanyak. Karena orang yang berbanyak zikir, dia adalah orang yang beriman. Kalau orang munafik itu yang dia memperlihatkan manusia apa ibadah. Jadi depan kita dia ahli ibadah. Ada yang sholat, ada yang puasa, ada yang sedekah. Tetapi kalau dia sendirian, ternyata ada kelakuan yang jahat, yang buruk, yang tidak baik. Dan saat dia pun melakukan kebaikan depan manusia, ternyata bukan karena Allah, tapi karena manusia. Jadi dia salah kenapa? Bukan karena Allah, tapi karena manusia, ingin dipuji sama manusia. Kenapa dia puasa? Ingin dipuji sama manusia. Kenapa dia hafal Quran? Supaya dipuji sama manusia. Kenapa sedekah banyak-banyak? Supaya dipuji sama manusia. Itu na'udzubillah orang munafik. Orang munafik, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka di tempat yang paling bawah dalam neraka. Yang pertama masuk dalam neraka orang munafik. Pertama masuk neraka dan paling bawah di neraka. Mereka orang yang paling jahat di sisi Allah. Bukan orang musyrik, ini lebih jahat. Bagaimana kita bisa selamat dari sifat orang munafik? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang munafik bisa banyak salat, bisa banyak sedekah, bisa banyak puasa, tapi mereka tidak akan bisa berbanyak zikir. Allah berfirman, wala yadhkuruna Allah illa qalila. Orang-orang munafik tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit saja. Jadi orang kalau banyak zikir
tenanglah kamu adalah orang mukmin. Kalau belum bisa dari situ, oh hati-hati. Harus kita berusaha berbanyak dikir. Dan dikir yang paling agung, yang paling mulia, yang menjadikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi yang paling mulia di sisi Allah. Nabi kita Muhammad, Nabi yang terakhir. Jadi banyak dari Rasul sebelumnya ratusan ribu Nabi. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, banyak Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad, Nabi terakhir. Nabi yang pertama membuka pintu-pintu surga. Nabi yang pertama masuk surga bersama umatnya. Nabi yang pertama memberikan syafaat di hari kiamat. Kekasih Allah. Kenapa? Seharusnya terakhir yang terlambat. Ada yang duluan gitu. Nah, betul terakhir. Nabi paling mulia. Kenapa? Apa yang membedakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan seluruh Nabi dan Rasul? Apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena beliau orang Arab makanya dimuliakan? Apakah karena orang Arab? Atau karena ganteng? Oh ini ganteng ya udah saya mulia. Nah, bukan pilihan Nabi Muhammad ganteng atau manusia atau karena Arab atau tidak. Abu Jahal, maknanya sudah tinggi, jadi dimasukkan dalam neraka. Abu Lahab, bahkan Rasulullah, tapi dimasukkan dalam neraka. Jadi bukan masalah marga atau masalah harta atau masalah jabatan. Kelebihan Nabi Muhammad SAW adalah seluruh Nabi dan Rasul satu, bukan salat, bukan puasa, bukan sedekah. Nabi Rasul pada salat pada puasa. Yang membedakan adalah Al-Quran. Makanya satu-satunya Nabi, cuma satu Nabi. Dan sebelum Allah memberikan wahyu, malaikat Jibril turun ke dunia, buka dadanya, keluarkan hatinya, taruh di mangkuk emas dari surga, dan bawa air Zam-Zam, bersihkan hatinya pakai air Zam-Zam di mangkuk emas dari surga. Itu hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi Adam tidak dibersihkan hatinya? Kenapa bukan Nabi Nuh? Kenapa Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Zakaria? Apakah mereka sudah mendapatkan hati yang bersih, makanya tak perlu dibersihkan? Atau Nabi kita Muhammad SAW hatinya yang kotor makanya dibersihkan? Tidak. Dari Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la yamassuhu illa al-mutahharun. Tak boleh disentuh kecuali orang yang bersih. Hati yang menerima Al-Quran untuk dibersihkan. Walaupun sudah bersih, dibersihkan lagi. Karena Quran itu bukan sesuatu yang biasa. Quran yang Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan petunjuk dan hidayah bagi manusia, menjadikan mukjizat. Quran tempatnya bukan di otak. Kalau kita mau hafal sesuatu, kita simpan di otak, kita buat simpan data. Mau hafal nama anak, mau hafal nama istri, mau hafal nama orang, mau hafal jalan, mau hafal buku, mau hafal ilmu, kita simpan di otak. Kalau mau hafal Quran, simpan di mana? Di otak. Ada seseorang di Indonesia namanya Najah. Najah itu, badannya tidak sehat, tidak bergerak, dia di kursi roda. Ada dia otak. Kalau sebenarnya yang sehat, dan Allah Najah hafal 30 juz, hafal nomor halaman, hafal nomor ayat, hafal nomor surah. Wahai Najah, ada orang bertanya kepada Najah, bacalah halaman 261 ayat paling bawah. Begitu pertanyaannya. Najah membaca
membacakan ayat. Kok bisa seperti itu? Quran itu bukan di otak, Quran itu di hati. Wa innahu latanzilu rabbil alamin, nazala bihi ruhul amin, ala qalbika litakuna minal munzirin. Quran adalah firman Allah yang diturunkan oleh malaikat Jibril ke hatimu, wahai Nabi Muhammad. Allah berfirman, ke hatimu, ala qalbik, bukan ke otakmu. Nabi Muhammad itu kalau mau baca tidak bisa, kalau dikasih catatan tidak bisa membaca. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi Quran dalam hati, ya Allah. Ana al-laili wa atraf an-nahar, membacakan sepanjang malam dan sepanjang hari. Orang yang belum bisa bahasa Arab, belum bisa bahasa Arab, kalau mendengar Al-Quran dia nangis. Saya lihat ada orang Indonesia yang belum bisa bahasa Arab, dengar Quran, kenapa nangis? Sudah tidak ngerti kenapa nangis? Orang Afrika saja baca Quran nangis, dengar Quran nangis. Oh, apa nangis? Karena Quran itu bukan melalui mulut atau masuk melalui telinga, hati. Quran itu butuh hati. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal lara'aytahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah." Quran itu kalau diturunkan kepada bulu, mungkin bulu itu khusyuk, ya Allah. Bulu itu tak punya nyawa, tak punya hati, tak punya otak, tapi khusyuk. Itulah hebatnya Quran, itulah mukjizatnya Quran. Di Indonesia saya ketemu anak kecil, umurnya 5 tahun, sudah hafal 30 juz. Padahal anak kecil yang 5 tahun ini belum bisa sama sekali bahasa Arab. Kalau anak kecil ini dikasih buku bahasa Indonesia sendiri, ini bahasa sendiri, kasih buku bahasa Indonesia, suruh dia hafal buku 100 halaman. Kira-kira anak kecil umur 5 tahun hafal 100 halaman bahasa Indonesia? Tidak bisa. Tidak bisa. Jadi dikasih bahasa lain, bukan 100 halaman, 600 halaman lebih. Dikasih, bisa dia hafal. 5 tahun, belum bisa, belum ngerti, belum paham, bisa dia hafal. Kenapa? Quran bukan di otak. Anak kecil itu otaknya belum sempurna, belum dewasa kan? Hatinya, Quran itu butuh hati. Makanya Quran itu membedakan orang mukmin dengan orang munafik. Kalau orang bisa memahami baca Quran, itu bukan orang munafik, orang mukmin. Karena Quran itu butuh hati. Mudah-mudahan kita menjadi ahlul Quran. Amin. Amin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi ahlina minan nas." Allah Subhanahu wa taala mempunyai keluarga dari kalangan manusia. Kalau kita menjadi keluarga pejabat, senangnya luar biasa. Keluarga saya pejabat bulan, harta banyak, dihormati, dimuliakan. Pasti ada polisi selalu menjaga kawan, motor buka jalan. Orang jabatan yang tinggi harta banyak, kalau keluarga manusia dimuliakan. Apalagi kalau kita keluarga Allah dari kalangan manusia, bukan yang hartanya banyak, bukan yang jabatannya tinggi, bukan yang ganteng, bukan yang Arab.
keluarga Allah dari kalangan manusia. Rasulullah SAW bersabda, mereka adalah keluarga Al-Quran. Kalau dekat dengan Al-Quran, dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Almarhum Syekh Ali saat bertemu dengan Najah pertama kali, maka almarhum Syekh Ali cium tangan Najah, cium kepala Najah, dan cium kakinya Najah. Saya kira almarhum memuliakan anak-anak penghafal Al-Quran. Karena kata almarhum, ini adalah keluarga Allah dari kalangan manusia. Semoga kita insya Allah sama-sama menjadi ahli surga. Lalu dia ini masuk surga melalui Najah. Masya Allah, luar biasa. Orang semakin tinggi ilmu, semakin tawadhu, rendah hati. Dia tidak bilang, saya sudah ulama, saya sudah ustaz, saya sudah hafal Quran. Ini saya cium tangan Allah dan Tuhan. Semakin tinggi ilmu, semakin rendah hati. Luar biasa. Makanya almarhum Syekh Ali Jalil habiskan umur, habiskan harta. Wallahi almarhum Syekh Ali Jalil meninggal tidak sisihkan sedikit pun harta kepada istri dan anak. Tidak ada rumah, mobil, harta, uang miliknya ada. Semua semasa hidup dia habiskan di jalan Allah. Karena beliau punya cita-cita yang sangat besar. Kata beliau, saya ingin mewujudkan penghafal Al-Quran di Indonesia. Mudah-mudahan adalah 1 juta. 1 juta penghafal Al-Quran. Karena Indonesia penduduknya ada hampir 300 juta. Dari 300 juta cuma 1 juta. Kita bisa lihat acara hafiz di Indonesia di SPK. Banyak anak-anak kecil, banyak yang selesai hafalan kita dulu. Masya Allah. Itu salah satu hasil perjuangan ulama-ulama kita. Kalau kita selalu memperjuangkan Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selamatkan kita dan keluarga kita dan negeri kita Indonesia. Kalau kita semakin dekat kepada Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, kalau kita dekat dengan Allah, maka Allah akan turunkan keberkahan dari langit. Selalu dikasih keberkahan, kelancaran, kemudahan. Kalau kita dekat dengan Allah, jadi kita mohon maaf ternyata cukup lama jauh dari Allah. Di Indonesia, dia mengatakan di Indonesia lebih dari 70% tidak salat. Padahal orang Muslim. Masuk masjid kapan? Salat Jumat. Salat hari raya Idul Fitri, salat hari raya Idul Adha. Salat ada enggak? Dijaga. Awalnya Al-Quran. Makanya kita ada masalah, ada pusing, ada stres, harga ini naik, harga itu naik, pajak naik, semua naik. Masalah dulu. Kenapa? Karena kita jauh dari Allah, jauh dari Al-Quran. Coba kita mendekatkan diri kepada Al-Quran. Selalu Allah akan kasih kemudahan dan kelancaran kepada Wallahi kita sudah merasakan. Saya tidak cakap online mas. Kita sudah merasakan keluarga almarhum Syekh Ali Jalil. Makanya Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin kalau dia merasakan kenikmatan, dia ingin dirasakan oleh orang lain. Jadi orang mukmin itu kalau sudah merasa nikmat, dia tidak bilang, ya udah saya sendiri aja, kalau saya lain. Itu bukan orang mukmin. Orang mukmin kalau dia selamat, ingin semuanya selamat. Saudara yang lain, saudara muslim. Kalau dia bahagia, ingin semua orang muslim bahagia. Seperti itu. Makanya almarhum Syekh Ali Jalil merasakan nikmat Quran itu. Makanya beliau hijrah ke Indonesia. Waktu itu tinggal di kos di Jakarta. Makanya sehari-hari cuma 1 Indomie. 1 Indomie aja dia makan. Itu luar biasa. Kata beliau, saya datang ke Indonesia bukan senang-senang, bukan untuk main-main. Saya datang ke Indonesia untuk memperjuangkan Al-Quran. Luar biasa. Mudah-mudahan insyaallah Bapak Ibu menjadi ahlul Quran. Kalau membaca Al-Quran dan insyaallah bisa hafal Al-Quran. Kalau tidak hafal 30 juz, hafallah juz 30. Kalau tidak juz 30, hafal qulhu. Caranya mudah. Caranya bukan hati aja.
bukakan hati untuk Al-Quran. Kalau hati sudah mencintai Al-Quran, artinya setiap hari mau dekat dengan Al-Quran. Kalau setiap hari dekat dengan HP, ada berarti HP dekat ke hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung pegang HP. Sebelum sholat pegang HP, habis sholat pegang HP. Bahkan dalam sholat saya mau pegang HP lagi. Allah. Karena dia sangat mencintai HP, sudah membukakan hati untuk HP. Kalau dia membukakan hati untuk Al-Quran, dia seperti itu. Ada teman saya seperti itu, baca Quran terus sampai dia khatam Quran setiap hari baca 30 juz. Kalau kita baca juz sehari, beda dengan juz, kalau juz kita minum, kalau juz berapa? Kenapa? Karena Allah membukakan hati. Kalau sudah membukakan hati untuk Al-Quran, mudah. Cara hafal Quran mudah, bukakan hati, ulang. Baca satu ayat, ulang berkali-kali, simpan. Mudah-mudahan kita sama-sama menjadi ahlul Quran. Itu saja saya sampaikan, dan saya mohon maaf kalau ada salah, atau ada kekurangan, atau ada kelebihan, atau kata-kata yang kurang sopan, mohon dimaafkan. Segala kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sangat dari diri saya sendiri dan dari siapa. Bila terlalu kuasa Subhanahu wa Ta'ala, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, mudah-mudahan kita semuanya menjadi ahli Quran Bapak sekalian. Insya Allah. Bapak sekalian, sebelum saya lakukan, mungkin kita doa dulu dengan khatamul Quran. Apa? Allahumma rahamna itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di Indonesia Bapak Ibu berapa persen yang bisa baca Al-Quran? Ternyata data terakhir itu 72,25%. 72,25% bangsa Indonesia ini belum bisa membaca Al-Quran. Masya Allah. Makanya Syekh Al-Jabir itu punya gerakan yang luar biasa, pengen mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Bagaimana bisa mencetaknya? Jadi untuk mencetak 1 juta penghafal Al-Quran, mereka tidak hanya sekedar hafal Al-Quran, tetapi apa? Dimulai dari mereka bisa membaca Al-Quran. Berarti untuk bisa membaca Al-Quran, di rumahnya harus sudah ada Al-Quran. Untuk ada Al-Quran berarti
berlatih untuk bisa membaca Al-Quran. Masya Allah ya. Makanya Syekh Ali Jabir untuk mensukseskan gerakan menghafal Al-Quran, gerakan mencetak 1 juta penghafal Al-Quran, apa yang dilakukan beliau hari ini diteruskan dari adik-adiknya semuanya, dari semua kaum muslimin bersama kami dan semuanya, itu mendirikan berbagai pondok pesantren di berbagai wilayah. Dari Sabang sampai Merauke, rencana kita bagus saja. Hari ini sudah ada pondok pesantren kita, ada yang di Medan, ada yang di Lombok, ada yang di Jogja, bahkan di Lumajang juga sudah ada. Kemudian ada yang di Sleman, ada yang di Boyolali, dan di berbagai kota yang lainnya. Alhamdulillah, dengan gerakan mencetak 1 juta penghafal Quran ini sudah kita mulai. Masya Allah. Mau Bapak Ibu jadi bagian pencetak generasi Quran? Siap? 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 Masya Allah. Nah, Bapak sekalian, kemudian apa yang bisa kita lakukan? Nah, ini Syekh Ahmad Jabir ingin berbagi hadiah kepada Bapak sekalian. Nanti yang satu hati, satu jiwa, satu cinta, satu tujuan untuk sama-sama tergerak hatinya mencetak 1 juta penghafal Quran dari Sabang sampai Merauke. Nah, gerakan ini bagus saya kami mulai dengan mendirikan pondok pesantren sekian tadi. Semuanya kami dirikan gratis. Baik, semua yang pesantrennya gratis. Kenapa? Untuk mencetak 1 juta penghafal Quran harus dimulai dari hati-hati yang bersih kaum muslimin. Ikut mendukungnya. Kemudian mereka para penghafalnya adalah orang-orang pilihan mudah-mudahan, dan mereka dibimbing betul untuk nanti ke depan menjadi generasi penghafal Al-Quran. Nah, makanya Syekh Ahmad Jabir membawa sebuah hadiah, ya, akan dibagikan kepada Bapak sekalian. Dan ini bentuk hadiahnya bukan cuma yang saya bawa. Ini alhamdulillah hadiahnya teman-teman membawa buahnya. Andaikan semua yang ada di masjid ini semuanya mau hadiahnya, insya Allah cukup akan dapat insya Allah. Oh betul? Turun betul bu? Alhamdulillah, masya Allah. Nah, syaratnya apa untuk mendapatkan hadiah ini tadi? Syaratnya nanti cukup maju ke depan Bapak sekalian. Oh maju betul? Pertama, maju ke depan, tidak usah baca Quran, maju ke depan untuk menerima hadiah. Yang kedua, nanti ketika maju ke depan cukup dengan senyuman. Ojo tutup, ngomong itu betul. Kalau susah, kalau kata Syekh Ahmad Jabir tadi, hati kita itu kalau tidak dikasih Quran, wajahnya itu kalau wajah neraka gitu. Jadi ukurannya wajah surga itu. Makanya kalau kita itu bapak ini kalau masuk rumah nggak bisa kok kayak wajah neraka itu berarti tak tahu dekat dengan Al-Quran. Dan kalau dia suami di rumah kok wajah kayak neraka, itu berarti suaminya tak tahu dekat dengan Al-Quran. Dari loro-loro berarti ya wajah neraka wajah itu berarti pakai atau buka Al-Quran. Bukannya berbuat sak kiroatul Instagram. Makanya kita perlu dekat dengan Al-Quran. Siap? Nah, nanti cuma maju saja saudara. Hanya langkah kaki. Sama tuh Pak. Nah, cuma udah dengan tok setel sikil kalau awak nomor. Ya, nanti kalau pas maju pas sambil senyum. Kita pengen ngetes ini wajah rokok. Jadi senyum itu berarti wajah surga. Soalnya senyumnya ketiga Pak, sepindah. Senyum itu simetris. Nah, bibir itu rata. Rokok lah ini Pak. Nomor kali, pas ini pas senyum itu luwih kok 3 detik. Yang kira saya 3 detik itu jadi nyinyir, benar Pak. Jadi kalau ngenyek. Nomor 3 pas senyum kudu enek kontoni guyu. Sebabnya guyu bahaya. Jadi itu biasanya obatnya entek. Nah, nomor 3. Nah, ini syarat paling penting. Ini harus diperuntukkan yang imannya sudah tertata, hatinya tertata, kekuatannya tertata, ingin menjadi bagian pencetak generasi penghafal Al-Quran bersama Syekh Ali Jabir di dunia dipertemukan dengan para penghafal Quran. Insya Allah besok di surganya Allah kita dikumpulkan oleh Allah mudah-mudahan dengan para penghafal Al-Quran. Nomor 3 Pak Terakhir ini juga gampang.
ikut berdonasi mencetak generasi penghafal Al-Quran. Berapa donasinya? Kalau Bapak Ibu nanti ikut donasi 2 juta, akan kami beri hadiah 3 dalaman besar Bu, sama bukunya Syekh Ali Jabir. Nah, rezekinya serat, rezekinya ampun, dan rezekinya berpadu baik. Berarti dengan udung atau bumi, betul? Mana nggak ya? Nah, oke, berikutnya kalau pengen donasinya kok 1 juta, tidak apa-apa. Nanti kita beri hadiah bukunya Syekh Ali Jabir bersama Al-Quran kecil. Ya, Al-Quran kecil yang saya bawa nanti jadi hadiah Bapak Ibu sekalian. Siap? Siap? Nah kok saya begitu sini Mas, bermakna saya wes orang kok. Bagi yang pengen ikut serta 500.000 mencetak generasi penghafal Al-Quran, nanti kita beri hadiah Al-Quran yang kecil. Masya Allah, saya lagi bagi pengen donasi 2 juta dapat hadiah Al-Quran besar sama kitab buku Syekh Ali Jabir. Yang kedua 1 juta Al-Quran kecil sama bukunya Syekh Ali Jabir. Jika 500.000 nanti mendapatkan Al-Quran kecil. Masya Allah, cuma sedikit dan kan berlebihan Bapak sekalian. Oh, ini apa juga tes? Kalau punya cash dibayar sekalian tidak apa? Biar langsung dapat doanya malaikat. Apa doanya malaikat? Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, mangkai ganti wong sing hari ini infak langsung dikai ganti saya tobat. Luwe apik. Itu domani malam ya. Nengok, aku kan besok jagungan pirang-pirang Mas. Berarti yang dari sadar dicicil 7 bulan. Berapa bulan? 7 bulan. 2 juta cicil 7 bulan. 1 juta cicil 2 bulan. Kemudian 7 bulan. Kemudian 500 itu dicicil 7 bulan. Masya Allah ya. Siap? Siap menjadi peserta Dinasti Allah? Siap menjadi pembela Quran? Ya, Bapak sekalian, Mas bisa ke Mas. Ya, ini panitia kami bisa minta bantuan. Masya Allah, kami menggerakkan hati-hati Bapak Ibu sekalian. Bagi yang siap untuk mencari penonton, kita hadiahnya bagi yang siap. Saya cuma punya waktu 5 menit dari sekarang.